Shalom student, how are you today? Amazing, wonderful, yes, bird. Oke nak, hari ini kita akan belajar bersama Teacher Evi. Kita belajar alat komunikasi dan macam-macam alat komunikasi. Sebelum itu, kita mau bernyanyi bersama. Temanya alat komunikasi, ya. Oke, dengarkan lagu Teacher. Teleponku berdering, kring 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 kring. Ku angkat, ku tanya, halo siapa? Terdengar suara papa bicara. Ya, telepon dari papa. Ya, telepon dari papa. Alat komunikasi adalah alat untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Macam-macam alat komunikasi. Alat komunikasi ada dua bagian. Yang pertama, alat komunikasi cetak. Yang kedua, alat komunikasi elektronik. Alat komunikasi cetak adalah koran, majalah, surat. Alat komunikasi elektronik adalah handphone, televisi, radio, laptop, dan komputer. Kita kembali di pembelajaran tema 7, tema 2 tentang hewan di sekitar kita. Hewan termasuk benda hidup ya nak, atau makhluk hidup. Nah, hewan di sekitar kita ada banyak jenisnya. Yang pertama ada hewan peliharaan, yang kedua hewan liar. Hewan peliharaan itu adalah hewan yang dipelihara, dirawat dan disayangi oleh manusia. Contoh dari hewan peliharaan ada kucing, ada kelinci, ada ayam, ada anjing, dan lain-lain. Nah, contoh dari hewan liar yaitu harimau, singa, beruang, dan serigala, dan lain-lain juga enak. Perkenalkan teacher, kita akan belajar dari tema kebersamaan dengan subtema kebersamaan di sekolah. Kali ini kita akan melihat dan mengenal pecahan. Perhatikan di sini, pecahan 1/2 kita lihat bagi warna. 1D beri warna, pecahan 1/3 dan pecahan 1/4. Baik anak-anak teacher, selamat belajar and God bless you. Halo my students from primary 3, kita bertemu kembali dengan teacher ya. Hari ini teacher akan membahas pembelajaran kita tentang teknologi pangan. Nah, sekarang teacher akan memberikan sebuah contoh, yaitu kecap manis. Nah, dari manakah terbuat kecap manis ini? Ya, bisa dari kacang kedelai. Nah, sekarang teacher tanya, gimana ya cara mengubah itu kacang kedelai menjadi kecap manis? Nah, dengan adanya teknologi pangan, sehingga bisa menciptakan berbagai jenis makanan. Teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan. Nah, cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah contoh hasil teknologi pangan. Yang pertama yaitu kacang kedelai. Nah, jadi kacang kedelai ini dengan adanya teknologi pangan, sehingga bisa dihasilkan menjadi berbagai jenis macam makanan. Contohnya seperti yang pertama yaitu adalah kecap. Bisa juga dihasilkan menjadi tahu, dan juga bisa juga dihasilkan menjadi tempe. Jadi dengan kemajuan zaman yang sekarang, teknologi yang digunakan yaitu teknologi pangan akan menciptakan berbagai jenis makanan. Jadi bayangkan saja kalau tidak ada teknologi pangan, kacang kedelai tidak akan bisa diolah menjadi tempe ataupun tahu ataupun kecap. Nah, jadi dengan adanya teknologi pangan, sehingga bisa kita ubah kacang kedelai menjadi tahu, tempe, kecap, dan yang lain-lain. Jadi manfaat dari teknologi pangan yaitu untuk menciptakan berbagai jenis makanan dan juga bisa membuat makanan itu menjadi tahan. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, God bless you. Shalom students. Nah, di materi ini ya, materi subtema 1 kita mempelajari tentang cerita fiksi dan hubungan antara gaya dengan gerak. Nah, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang dia bersifat tidak nyata. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari cerita fiksi. Perhatikan dengan baik, ya. Nah, selanjutnya juga ciri-cirinya yaitu bahasa yang digunakan bersifat konotatif, artinya bukan makna sebenarnya yang disampaikan, ya. Kemudian teks fiksi menggunakan bahasa yang tidak baku supaya bisa menarik pembaca.
Nah, sekarang kita bahas mengenai gaya dan gerak. Nah, apakah gaya dan gerak itu sama? Mari kita bahas lebih lanjut pada materi ini. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga pada akhirnya benda itu akan bergerak, anakku. Sedangkan gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awalnya ke posisi akhir. Kenapa dia bisa berpindah? Karena adanya gaya. Macam-macam gaya, gaya pegas, gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya gesek, dan gaya otot. Demikian pembelajaran dari teacher. Thank you for attention. See you and God bless you. Bye-bye. Baik, mari kita lihat gambar berikut ini adalah diagram lingkaran dari pekerjaan orang tua siswa SD SMP Cahaya Mentari. Nah, yang terdiri dari 720 siswa. Dari sini kita akan membuat daftar sajian datanya. Nah, kita lihat caranya adalah dengan besar persentase pekerjaan tertentu dibagi atau per besar derajat lingkaran kali banyak seluruh siswa. Maka 120 derajat per 360 derajat kali 720 siswa. Maka dapatkan hasilnya yaitu kita sama-sama bagi dulu derajatnya. Kemudian kita dapatkan 120 per 360 ini kita sama-sama bagi 10. Nah, kemudian 720 dengan 36, kita ambil aja dulu 72-nya. Nah, 72 ini bisa dibagi 36, maka kita sama-sama bagi 36. 36 bagi 36 didapatkan hasilnya 1, dan untuk 72 bagi 36 hasilnya 2. Nah, kita naikkan nolnya, kita coret, jadi dia dapatnya 20. Maka 12 per 1 kali 20 siswa, yaitu 240 siswa. Maka paling banyak orang tua siswa bekerja sebagai wira swasta, yaitu sebanyak 240 siswa. Jumlah seluruh data. Nah, jumlah seluruh data itu seluruh banyak siswa SD SMP Cahaya Mentari, yaitu sebanyak 720 siswa. Nah, begitulah cara kita membuat daftar sajian data dari diagram lingkaran dengan besaran unsur derajat. Halo students, nah kali ini kita akan belajar soal-soal tentang statistika kelas 6 SD. Nah, ya, kamu bisa baca di sini nilai rata-rata dari 8 orang siswa adalah 6,25. Ya, lalu jika seorang dari mereka pindah kelompok, maka nilai rata-ratanya itu menjadi 6. Nah, berapakah nilai siswa yang pindah kelompok tersebut? Sudah? Nah, kita bisa mengerjakannya dengan cara berikut. Jadi karena tadi sudah di kelompok pertama ada 8 siswa yang mempunyai nilai rata-rata 6,25, maka kita kalikan 6,25 ke 8, 50 kg. Lalu karena satu orang pindah kelompok, ya, satu orang pindah kelompok dari 8 orang itu menjadi 7 orang, ya, sehingga jumlah nilai mereka menjadi 6 dikali 7, yaitu 42. Lalu kita akan menentukan nilai siswa yang pindah tersebut dengan cara mengurangkan nilai yang tadi semula dengan nilai yang sudah pergi, yaitu 50 kurang 42 menjadi 8. Shalom my students, how are you today? Amazing, wonderful, yes, burn. Okay, now we will start our civic lesson. Today's topic is masa awal pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Ada 4 organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo, yang kedua ada Serikat Islam, yang ketiga ada Muhammadiyah, dan yang terakhir ada Indej Party. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908. Ada 3 pendiri organisasi tersebut. Yang pertama ada Sutomo, ada Gunawan Mangunkusumo, dan yang terakhir Wahidin. Organisasi yang kedua adalah Serikat Islam, di mana tujuan organisasi ini adalah meningkatkan kemampuan berdagang pedagang muslim sehingga dapat bersaing dengan pedagang lain. Adapun pendiri organisasi Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didirikan pada tanggal 18 November 1912. Organisasi yang keempat yaitu
Indich Partij yang berdiri di Bandung pada 25 Desember 1912 yang didirikan oleh 3 serangkai. Yang pertama Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. That's all civic lesson for today. Thank you my students and see you. Bye-bye. Shalom my students, how are you today? Amazing, wonderful, yes, bird. Jumpa lagi dengan saya, dengan Teacher Lot di pelajaran Bahasa Indonesia. Oke my students, today's topic is struktur dan kebahasaan drama. Struktur drama dibagi menjadi 3. Yang pertama, prolog. Prolog adalah kata-kata pembuka, kata pengantar, ataupun latar belakang cerita yang disampaikan oleh narator pada awal pertunjukan. Yang kedua, dialog. Dialog adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Nah, yang terakhir, epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat tentang isi keseluruhan dialog. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan drama. Yang pertama, bahasa yang dipakai boleh tidak baku. Tujuannya agar tidak kaku dan dapat disesuaikan dengan penonton. Yang kedua, menggunakan verba atau kata kerja. Verba yang digunakan adalah verba aktif dan verba pasif. Yang ketiga, menggunakan nomina atau kata benda. Nomina yang digunakan adalah nomina dasar dan nomina turunan. Yang terakhir, menggunakan kata si dan sang. Fungsi kata si dan sang untuk mendramatisasi suatu panggilan. Kata si dan sang sangat berpengaruh. Contohnya, kata harimau saja sangat berbeda kedengarannya dengan sang harimau. Oke my students, sekian penjelasan topik kita hari ini. See you and God bless you. Bye-bye.